Hadirin para penyelenggara manasik haji serta seluruh jajarannya yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang hari ini hadir semua di tempat ini dalam rangka kita akan berdiskusi tentang rahasia-rahasia haji. Kenapa perlu rahasia-rahasia haji, Bapak Ibu hadirin? Haji yang kita laksanakan kalau sudah sesuai dengan rukun dan wajib haji dibawa asai haji. Kemarin-kemarin mungkin sudah banyak materi, tapi haji yang sah itu hanya sebatas pulang dari Mekah nailum saya haji. Ibu-ibu haji, tapi haji yang sah belum tentu mabrur natarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mabrur ini Bapak Ibu tidak ada teorinya, tidak dipelajari, tapi nasanga mandal disingkaruan, yaitu pelaksanaan ibadah haji. Nah, sebelumnya Bapak Ibu hadirin, tinggal dulu membaca Fatihah. Dia ada barakaan yang berupa As-Sidi Syirah Al-Qadir Al-Jilani beserta seluruh silsilahnya Labi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak berupa Kiai Haji Muhammad Tahir Muhammad Labiu, anak berupa Kiai Haji Muhammad Saleh, anak berupa Profesor Dr. Haji Sabuddin. Semoga berkahnya beliau-beliau tetap sehat dan selamat kembali ke tanah air dan menjadi haji yang mabrur, mu'amati atau mati dalam keadaan husnul khotimah, dan kita semua mendapatkan syafaat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadhihi niyah lahum al-Fatihah. Ya Allah. Ya, terima kasih banyak. Ibu-ibu sudah makan, sudah selamat? Semua ya? Bapak? Alhamdulillah. Kalau berbicara pasal haji Bapak Ibu, itu yang disebut dengan asrarul haji, rahasia-rahasia haji. Kalau kita berbicara rahasia haji, tidak banyak baca-baca yang diajarkan, karena bedanya pelaksanaan haji dengan ibadah lain. Kalau sembahyang ada bacaannya, ada gaulnya, ada afalnya, ada perbuatannya. Jadi apa sana? Andai si syarat baca anak gaul sembahyang. Jadi kalau orang sembahyang anda membaca Fatihah, anda sahji, anda sembahyang. Tapi kalau haji berbeda. Kenapa? Karena pelaksanaan haji itu bukan baca yang diutamakan, tapi gaul yang diutamakan. Mamanya bertawafa tidak baca di apa-apa, dia menghafal. At-tayassa. Apalagi yang dikasih di Kementerian Agama kan banyak sekali itu. Masalahnya bukan lupa bawa bukunya, tapi biasa lupa dibawa kacamatanya. Jadi bagaimana perilaku haji yang diutamakan itu bukan dibacakan, tapi gaul perbuatannya. Saya biasa bilang sama jamaah, kalau tidak bisa dibaca apa-apa, membaca apa? Salawat, lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itulah bedanya ibadah lain dengan haji. Nah, haji ini Allah bilang man istata'a alaihi sabila. Yang haji itu yang mampu saja. Diwajibkan bagi yang mampu. Bahkan ada riwayat hadis, tapi ini hadis tidak sampai kepada level seperti dia levelnya hasan. Itu kalau ada orang yang sudah mampu berangkat haji secara lahir dan batin, sudah mampu berangkat, anda yakin nah sangat hadis itu orang mati dalam keadaan kufur apa gitu. Nah, kalau begitu kenapa paling ada orang yang berangkat tidak ada di apa-apanya tapi bisa berangkat haji? Ternyata dalam kajian Asrarul Hajj itu orang yang berangkat haji itu orang-orang yang memang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu alhamdulillah bersyukur bisa menjadi duyufur rahman. Kita semua menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau antok dan lebih pengalaman namanya. Apa namanya? Duyufur. Makanya kalau baca talbiyah itu apa kita bilang? Labbaik. Apa maksudnya labbaik? Apa artinya labbaik? Labbaik itu artinya iya. Iya. Kenapa iya? Karena sebelum dibilang iya di sana itu ada panggilan. Masa tidak ada kejadian bilang iya? Nah sampai saya tahu iya, saya iya naik. Tapi selalu bilang labbaik, 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 labbaik batuannya iya. Kan bahasa Arab iya itu kan ada namanya. Kalau bahasa kita iyo, bahasa Arab iyo itu apa? Ayo. Ayo. Kalau iya, nah. Kalau iya, lebih. Makanya luruskan semua niat Bapak Ibu hadirin. Apa niatkan? Lurusin niat biar saya berangkat haji karena saya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu niat. Jangan niat pergi jalan-jalan ke sana. Jangan berniat berangkat haji karena mau pergi cari uang di sana. Tapi apa niatnya? Niatnya haji karena saya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pelaksanaan haji itu di Pawangan Duta itu haji itu as-safaratu ilal maut. Haji itu adalah perjalanan menuju kematian. Madrasah. As-safaratu ilal maut. Apa sana as-safaratu ilal maut? Itu perjalanan menuju dari sesuatu yang apa menjadi tidak punya apa-apa. Allah. Makanya pakai ihram itu yang tidak boleh dipakai yang ada jahitannya. Kenapa? Karena kita meninggalkan semua pakaian yang berjahit. Kan saya kasih tahu ke bapak-bapak, ibu-ibu, itu ihram yang kita pakai, simpan baik-baik kalau pulang kita di sana. Bilang sama keluarga, mau mati man ini, jadikan ini jadi kain kafan buat mati ini. Dan musibah kan? Kenapa? Karena perjalanan haji ini as-safaratu ilal maut. Karena dia safaratu ilal maut, perjalanan kematian,
Maka perjalanan haji Bapak Ibu harus cerdas menciptakan kesaksian-kesaksian. Di mata radi memalasak di dia. Contoh, saya kasih contoh. Kalau nanti mendarat di pesawat di Jeddah, di Jeddah batuanlah Kanek Tuwaini. Jeddah. Kalau Kanek Tuwaini siapa yang dimaksud itu? Hah? Oh, Kanek Tuwaini? Sayyidatina Hawa alias. Jadi dimaksud Jeddah itu Kanek Tuwaini, dimaksud siapa? Hawa alias. Kalau sampai di pesawat di Jeddah, langsung bacaan di Fatihah. Kandekta Sayyidatina Hawa, jangan dibaca. Kemudian 3 niat. Yang pertama niatnya bilang sama Siti Hawa, kami sang yang meninggal herak di Allah Ta'ala kami apa? Datang maka itulah memenuhi panggilan Allah Subhanahu. Dia sangat mengalasani. Yang kedua, pisahnya gue Siti Hawa alias kami bila-bila betul Allah Ta'ala mohonkan saya kepada Allah semoga haji ini mabrur kembali ke tanah air. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bila sama Sayyidatina Hawa kalau sempat ke Madinah, bila sama Siti Hawa, Hawa walau itu disallallahu oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di Madinah, karena nanti supaya diterima Sayyidina ziarah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia sangat alasan. Bapak Ibu hadirin berbahagia, ini kalau mau dibahas mulai dari awal sampai kan Malaka itu Malaka sana ini Asrarul Haji. Saya cuma mau kasih yang penting-penting saja. Semoga bisa menjadi bekal dan kita kembali haji bukan saja sah secara hukum, tapi menjadi mabrur diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Yang pertama yang saya anggap penting itu kita berangkat dari rumah. Kalau kita berangkat dari rumah, sudah disalaman sama keluarga, turut salam-salaman. Setelah salam-salaman sama keluarga itu, masuk ke kamar, dalam kamar, laksanakan sambayang sunnah musafir. Salatus sunnah safar, sambayang musafir. Rakaat pertama setelah Fatihah baca kuliah. Rakaat kedua setelah Fatihah baca kuliah. Tapi sebelum kita melaksanakan sambayang, duduk tafakkur duduk tahiyat pertama. Tapi duduk tahiyat pertama, tafakkur pahadir nasan inggana bilang kamu, iya nama pahadir. Membayangkan ibu kita lalu keluar dari rumah naik ke mobil. Dari mobil kita berangkat ke apa? Ke asrama haji di Makassar. Di asrama haji kita lihat berita naik di atas pesawat. Di atas pesawat turun ke Jeddah, kita lihat berita pemain bertawaf di Ka'bah. Minta lalu namanya melaksanakan sa'i. Kita lihat berita wukuf di Arafah. Kita lihat berita jamarat melempar jumrah. Dan kita kembali ke rumah seperti kita duduk di situ meneliti itu sampai sunnah musafir. Barangkali ada dia sampai sunnah musafir, insya Allah dulu kembali kepada keluarga. Ini yang dimaksud dengan guru Diowe, haji sebelum haji. Haji memang sebelum dia ke haji. Lewat apa? Lewat salat sunnah, safarah. Ya?
Apa niatnya? Usalli sunnat safar raka'ataini lillahi ta'ala. Ini berangkat dari rumah. Dan tadi sebelum kita masuk kamar Pak, kan sudah bikin salam-salaman. Nah, pada saat kita keluar kamar tidak ada lagi salam-salam. Ya, jadi pembagian asrar dan rahasia. Jangan dibilang-bilang. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin malam ini dan hadir. Setelah sampai di Makkah, ini kita cerita Makkah dulu tadi. Setelah sampai di Makkah, ambil lagi kesaksian malam Usami. Apa Ustaz? Itu pertama kali kita injakkan kaki di tanah Makkah. Malam Usami lalu di tanah Makkah. Bagaimana caranya ambil saksi di tanahnya Makkah? Bicara itu kita papaui, tapi jadi keras-keras. Misi saja, main saja. Sapa-sapa. Kita saat dia mandi di akhirat, oleh matuku memenuhi panggilan Allah Subhanahu. Karena nanti di akhirat itu Pak, ini kan mulut dikunci sama Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di akhirat ini mulut dikunci. Yang bicara apa benda-benda yang bisa di hadapan Allah Subhanahu. Apa kita? Apa? Bilang kita. Jadi saksi kita di akhirat. Diruna Allah. Apa? Boleh waktu memenuhi panggilan Allah. Setelah masuk mati di hotel istirahat sejenak sebelum melaksanakan haji tamat kita melaksanakan. Ini saya anggap poin yang paling penting. Kemudian Bapak Ibu hadirin, pada saat kita wukuf di Arafah, wukuf itu artinya diam. Wukuf. Jadi wukuf itu diam, berhenti. Itu perilakunya. Tempatnya disebut mauqif. Tempatnya disebut apa? Mauqif. Kenapa kita wukuf di Arafah? Wukuf di Arafah menurut anak kita, ini Arafah inilah yang akan menjadi pada mahsyar nanti. Dia menjadi pada mahsyar. Luqmatul Musa'id itu panas. Nah panasnya biasa-biasa di sekarang. Manini di padang mahsyar itu panasnya itu matahari sejengkal di atas kepala. Satu jengkal di atas. Bisa dibayangkan bagaimana panasnya itu. Jadi apa dibikin? Banyak membaca wirid, baca zikir, berbanyak salawat seperti Abai salawat Nabi Rasulullah. Itu di Arafah. Sebelum kita tinggalkan Arafah, di sini rahasia. Ini yang penting. Sebelum kita tinggalkan Arafah menuju Musdalifah, ambil 7 batu Arafah. Kalau batu Arafah, jadi ini batu bukan untuk melontar Pak ya. Kalau batu melontar itu diambil di Musdalifah. Kalau ini batu Arafah kita ambil. Nah, apa itu? Sama pintu batu. Ambil 7 batu. Nah, dia pintu batu Pak ya. Pajari sak di pajari sak. Bagaimana caranya pajari sapi? Papawi, tapi bisi-bisi saja. Apa kita bilang sama batu? Bilang sama batu, batu, tak biar main di akhirat.
oleh batu memenuhi panggilan Allah Tuhan. Setelah itu ini batu yang 7 ini tanam di Arafah. Kan di belakang kemah itu kan tanah seperti itu. Kalau si cerita mana ulang dari pintu batu. Apa kita baca? Bila lagi Bismillahi Allahu Akbar tanam pintu batu. Dia jamaah itu kenapa 7 batu? Kenapa harus 7? Bila yang guru 7 apa? Pintu lepas. Kenapa 7? Karena 7 pintunya neraka. Dan masing-masing batu ini tunduk di depan pintu neraka. Nabi, mana itu ya batu itu yang menjadi satu di rumah. Wah, Dato' Ibu Patama, saya saksi, saya ketemu dengan Allah. Dia sudah datang memenuhi panggilan Allah. Itu kalau di Arafah. Nah, kemudian nanti kita setelah itu mabit di Musdalifah. Di Musdalifah ini kita ambil batu untuk kita pakai melontar, ya, melempar di 3 tempat: Jumratul Aqabah, Jumrah Ula, dan Jumrah Wusta. Apa yang dilempar itu? Apa yang dilempar? Kalau orang bilang yang dilempar itu setan, iblis, apa salahnya iblis saja multiplikasi? Yang dilempar apa? Kalau dalam pandangan tasawuf haji, yang dilempar itu dosa-dosa. Hingga dosa multiplikasi. Dosa yang suka mempopoi tahu Bismillahirrahmanirrahim, yang beboi acuh. Jadi yang dilempar itu bukan setan. Yang dilempar apa? Dosa yang kita lempar pada saat melontar jamaah. Ya, Bapak Ibu hadirin pemalam dengan haji. Memang ini haji memang seumur hidup 1 kali saja yang diwajibkan haji sama Allah, Pak. Tapi itu ikhram itu dipakai seumur hidup. Dipakai seumur hidup. Apa yang dimaksud dengan menggunakan ikhram seumur hidup? Kalau ikhram yang kita pakai nanti ini itu ikhram fisik saja untuk tubuh, tak untuk kita hidup. Itu ikhram fisik yang tidak berjahit itu. Tapi ikhram apa yang kita pakai seumur hidup? Ini yang tidak berjahit. Yang berjahit itu apa? Sifat-sifat yang jelek, pacaian. Makanya Bapak Ibu mau berangkat haji ini yang pacaian ya pacaian. Tahan. Dia hadis bahwa tidak ada haji bagi mereka di hatinya tidak ada Rasul. Tidak ada haji bagi mereka yang di hatinya ada dia pemasi, sifat pemasi, sifat pendapat. Ini yang dipakai seluruh hidup. Makanya, ini Bapak Ibu hadirin, kalau mau mandi sunnah ikhram, ini nih yang kajian tentang perjalanan kematian. Asrar as-safaratu idal maut. Nanti kalau mandi di sunnah ihram 3 niatnya. Talu niatnya. Mandi sunnah ihram itu 3. Pertama niatnya ya mandi sunnah ihram. Yang kedua sekaligus mandi sunnah taubat. Mandi sunat taubat.
Dan yang ketiga, ini yang paling penting, niatkan memang nih mandi jenazah memang mati. Mandi itu mati. Jadi mati sebenarnya ini bukan. Makanya saya bilang kalau di sana jangan pikir macam-macam. Jangan lagi pikir pekerjaan, jangan lagi pikir keluarga, jangan lagi pikir apa-apa. Apa rasakan anda berhutang? Ha'anta warabbak sanggari Rasulullah Subhanahu. Mandi jenazahmu. Makanya pada saat sudah nikmati manjek, waktu manjeknya, jek itu mati dibakar. Apa jadinya orang meninggal itu? Bagaimana orang meninggal berwudu? Kalau orang meninggal berwudu itu apa aja? Membasuh muka, tangan sampai ke siku-siku, kemudian kepala, menelit, dia sadar dia mati. Mati. Sekalinya pada pikiran, singkar boy kita sedang memakai pibalu kain kafan. Jangan ingat kain kafan bisa pakai. Kenapa? Innaka anta mayyit, kau itu mayat. Kau mati. Pada saat naik ke bis menuju ke Makkah, singkaruan boy yang saya sudah berada di atas, apa bahasa Mandarin? Boleh mau dibawa ke kubur. Apa dibaca? Perbanyak aku baca tadi. Labbaik Allahumma labbaik. Iya, mati mak. Perbanyak baca tadi. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika. Inilah perbanyak. Labbaik Allahumma labbaik. Waktu nak mati mati. Ke situ datang. Boleh mak. Ini dimaksud dengan as-safaratu ilal maut. Haji itu perjalanan. Ini yang saya anggap penting agar supaya bisa mendongkrak keukhusyuan kita dalam melaksanakan ibadah haji pada masa ini. Bapak Ibu hadirin pengelar yang hadir. Kemudian apa sangana itu kita tawaf itu kan minggu ini kita 7 kali. Ka'bah berada di sebelah. Apa dibaca? Terserah apa dia. Jangan suka marah pada saat tawaf. Jangan suka mengeluh. Karena nanti kalau kita jalan tawaf itu ada tuh bau-bau aroma yang tidak terlalu enak. Jangan mengeluh. Kenapa boleh jadi itu malaikat? Buat mucalek apa nama malaikat mucalek? Dia itu bisa nih. Dasi mata macai sabar. Kenapa 7 kali ini? Itu lambangnya atau Tuhan tak beliau mau 7 kali. Kita tidak tahu mau jalan kemana, berputar saja. Inilah kehidupan. Kata di samping kiri kita ada Ka'bah, berarti kita bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah gambaran kehidupan. Begitu juga waktu sa'i itu paling lama bisa 1 jam. Paling cepat kita laksanakan lari-lari kecil. Kalau yang tidak bisa lari ya jalan saja.
Itu apa isyaratnya? Itu sebenarnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha samawati. Itu kita dari kecil apa yang kita kejar? Berlarilah kamu mendapatkan ampunan Allah SWT. Itu ta'i. Jangan meniru sifat pemase itu, sifat apa namanya? Misalnya ada yang ikut manasik selalu kenapa manasik terus orang Batakal itu? Belum dia pahami manasik. Bagaimana nih kalau di sana? Makanya di Fakultas Agama ini panjang sekali manasiknya. Itu sebenarnya itu sudah mulai mengajarkan jamaah, memberikan gambaran kepada kita bahwa seperti inilah lebih parah pada saat kita di tanah suci. Ya, saya pikir maka itu yang saya anggap paling penting. Kemudian bagaimana dengan di Madinah, Ustaz? Ya, bagaimana dengan di Madinah? Sebenarnya Pak, secara hukum fikih menziarahi kubur Rasulullah itu hukumnya tidak wajib. Tapi dia wajib disesena adab, akhlak, makiadat. Jadi kalau kita tidak ziarah, intinya Mekah Madinah sebenarnya biasa nih. Apa? Nabi sallallahu alaihi menjadi balak di Makkah sebabnya Rasul. Menjadi balak di Madinah sana apa yang menyebabkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arafah menjadi balak gara-gara siapa? Gara-gara Rasul. Jamarat melontar jumrah menjadi balak karena siapa? Karena Rasulullah. Hajar Aswad itu sama saja Yakub. Itu batu dari surga itu yang dulu warnanya putih bening. Itu Hajar Aswad. Kenapa Malawi? Karena pernah dicium sama Rasulullah. Sampai Umar bin Khattab bilang, kalau seandainya saya tidak pernah menyaksikan Rasulullah mencium kau batu, saya tidak cium. Sehingga malah dihajar. Kalau sampai mati di Madinah nanti Bapak Ibu, jangan mati ikuti yang lain-lain itu si mati ale-ale, belok pas sembahyang di Masjid Nabawi. Ini saranku, kalau sampai mati di Madinah, di hotel istirahat, tidur pagi, kasih tenang. Kalau sudah makin istirahat, bagi apa yang mandoi? Mandi mikir bersih, mandi sunnah tobat. Apa sahabat? Nasi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin terus. Ya. Cara bikin baju yang paling bagus, yang Anda lakukan cari baju yang paling bagus. Ia akan menang tuh di sisi. Apa sahabat? Nasi terus. Kalau kita sudah berjalan menuju Nabi ke Masjid Nabawi, jangan kita langsung masuk. Berdiri sejenak di pintu di babana masjid. Berdiri sejenak di depan pintu itu, bungkus pintu, pahadiri seolah-olah muncul Rasulullah mikoro lalat kuburna naik lombi kita. Bayangkan itu Rasulullah duduk dalam tubuhnya, dia panggil kita masuk. Kita, masuk. Kalau sudah begitu nih, baru bilang lagi Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Dari sana, Assalamualaikum ya kita. Waktu kita malam di masjid, kan itu Masjid Nabawi Pak, megasannya itu biar tiangnya itu dari emas, semua lampu-lampunya itu berwarna. Pastikan
Kita terkagum-kagum melihat itu masjid. Tapi kalau saya bisa sarankan ke Bapak Ibu, kalau masuk di dalam masjid, itu mesti memahami perasaan waktu memilambat tangan masih gede, naik Rasulullah SAW. Bagaimana perasaan Pak kalau diperhatikan orang yang kita pakalah, kita hormat, kita hargai? Bagaimana dirasa melambat itu diperhatikan? Nyawa saat itu pasti masih dimarahin tahu. Nah, pahala di perasaan waktu minta masih di mendukung meminta masih dimarahin. Kenapa? Nah itu Rasulullah SAW. Ini adab masuk di Masjid Nabawi. Ini adab. Mana masa bayar salat sunat tahiyatul masjid. Sampai tahiyatul masjid. Nanti kalau ada rezeki tak masuk di Raudah sampai tobat ada sambayan haji. Terserah apa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di Raudah. Karena ini Raudah ini sebelum meninggal Rasulullah. Mau memang itu ya Rasulullah apa dasar Nabi kita baina minbari wa kuburi Raudatun min riyadil jannah. Ini antara mimbar dengan kubur itu dia mesa yang sangana raudah, taman dari taman surga. Di situ para ulama mengatakan di situ tempat paling makbul doa. Itu raudah. Saya dengar sekarang katanya kalau masuk di situ pakai barcode ya. Kalau pakai barcode jadi banyak kita mau ada barcode. Kita mau tahu? Hah? Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, upayakan nih Pak, kalau sebelum pulang ke hotel upayakan. Sebelum pulang ke hotel selalu diziarahi kuburnya Rasulullah. Sebelum pulang ke hotel. Istirahat, ziarah kubur Rasulullah. Karena sekarang kalau kita ziarah kubur Rasulullah itu tidak seperti dulu, bisa berdiri lama, ya. Sekarang itu hanya lewat di depannya saja. Karena lewat di depannya saja, bacakan ini Fatihah Abu Bakar Siddiq. Bilang sama Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar, barangkali pisah dengan kita supaya terima menjadi umat Rasulullah SAW. Bacakan di Fatihah Abu Bakar bin Khattab. Bilang sama Umar bin Khattab, Umar barakah mentori pisah di Rasulullah supaya diterima menjadi umatnya Rasulullah SAW. Apa yang diperbanyak di situ? Perbanyak lagi baca salawat sama Rasulullah. Apa salawatnya? Sama. Kalau mau yang paling mudah ya perbanyak dibaca sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu di gambarannya Bapak Ibu Madinah dengan berkas secara singkat yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang mau bertanya, ya, ada sesi bertanya. Ya, kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan Bapak Ibu. Bahwa kita perbanyak mendapatkan kesaksian di tanah suci Makkah, baik di Madinah Munawwarah maupun di Makkatul Mukarramah. Mungkin tadi itu saya lihat waktu perjalanan mulai tawaf mengelilingi Baitullah, barangkali ada ya para diucapkan dalam hati, karena ini kita mau meminta persaksian, baik misalnya di depan Hadar Rasul, di Multazam, maupun lebih-lebih di depan Baitullah maupun Hijr Ismail. Tawek Falam Bisicot termasuk salah satunya yang pernah